Biar setiap nafas kami ada untuk memuji-Mu Tuhan. Biarlah tangan kami ada terangkat memuji Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi pujian bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami Tuhan. Kami sadar itu bukan karena kekuatan kami. Kami sadar itu bukan karena kebaikan kami. Kami bahkan sadar Tuhan itu bukan karena apa yang kami miliki. Kami terbatas. Tapi kami sering lupa. Kami lupa kalau setiap detik yang ada dalam hidup kami itu hanya dari Tuhan. Kami gak sanggup ciptakan satu detik pun dalam hidup kami. Sebab itu kalau kami datang di hadirat-Mu Tuhan di malam ini Tuhan, kami membawa hati kami. Kami bawa hati kami untuk bersyukur sama Tuhan. Sebab Tuhan baik. Oh ya nama-Mu, tak terselami kebaikan-Mu ya Tuhan. Misteri bagi semua manusia adalah untuk menyelami kebaikan-Mu Tuhan. Kok bisa Tuhan baik sama kami? Tapi kami tahu sekarang. Kami tahu sekarang, oleh sebab itu kami menyadari kebaikan-Mu Tuhan itu lebih daripada hidup kami. Ini mengucap syukur Tuhan saat ini. Kalau Engkau berbicara buat kami malam ini Tuhan, kami buka pikiran kami. Kami fokus sama Tuhan aja. Kami buka hati kami. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami sadar kalau kami ada sampai dengan saat ini bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang tentukan kami hidup. Sebab itu layaklah. Layak. Kalau kami persembahkan hidup kami buat Tuhan. Sebab sekarang kami sudah tahu Engkaulah sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Nah, shalom. Apa kabarnya hari ini? Berapa banyak yang menyadari kalau kita bisa hidup? Nggak tahu kenapa. Kita hidup aja hari ini. Kalau kita bisa sampai di hari ini, berapa banyak yang bisa menyadari kalau hari ini kita yang rancangkan? Pasti semua akan menjawab enggak, tiba-tiba aja kita udah ada di hari ini. Kita tadi malam tidur, berapa banyak yang sadar, lalu kemudian pagi hari bisa bangun. Lalu kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Berapa banyak kita menyadari kenapa kita bisa lakukan aktivitas itu? Coba angkat tangan sekarang. Yes. Oh, banyak gak bisa angkat tangan ya? Iya, saya tahu itu. Saya mau tanya yang angkat tangan tadi. Berapa banyak yang menyadari kenapa dia bisa angkat tangan?
Siapa yang buat tangan kita? Kenapa bisa ada energi, kekuatan di tangan ini sehingga kita bisa angkat tangan? Coba kita tarik napas sekarang. Kalau nggak mau tarik napas juga nggak apa-apa, pasti kita tetap tarik napas. Karena tanpa tarik napas kita nggak bisa hidup. Tapi berapa banyak yang menyadari kalau kita bisa tarik nafas, itu bukan karena kita. Saya berdoa malam ini membawa perubahan dalam hidup kita, karena kita udah tahu sekarang kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Sederhana tadi itu, coba. Ini saya meyakinkan aja, mendiagnosa. Coba angkat tangan, bisa nggak? Siapa tahu kan? Angkat tangan kanan, coba angkat tangan kanan. Yes. Bisa angkat tangan nggak? Oke, amin. Berapa banyak yang sadar kalau kita bisa angkat tangan kanan Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar menjadi seperti Daud. Kenapa Daud? Karena Daud menunjukkan bahwa dia memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Daud memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, bukan karena dia gengsi. Nanti aku kalau gak kasih persembahan gimana, apa kata orang. Bukan karena dititipin juga kalau kita masih anak-anak muda belum punya penghasilan. Tadi mama udah kasih buat persembahan, bukan. Daud gak kayak gitu orangnya. Nah, kita lihat 1 Tawarik 29 dan 14. Boleh tampilkan slide-nya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Lihat, Daud mengungkapkan pertanyaannya. Dari tadi saya juga nanya, kok bisa? Kok bisa kita hidup sampai sekarang? Kok bisa kita angkat tangan? Kok bisa kita tarik napas? Kok bisa jantung kita terus bekerja? Kok bisa otak kita terus hidup? Kok bisa? Berapa banyak sekarang udah tahu? Apapun yang kita bisa, itu cuma karena Tuhan. Yang jawab amin juga sedikit. Dalam hati lagi. Ya apa benar ya? Berapa banyak kita menyadari kalau kita bisa mengeluarkan suara karena punya pita suara? Siapa yang tahu? Siapa yang ciptakan pita suara? Siapa yang tahu? Katakanlah. Kan? Gak ada yang tahu kan? Dalam hidup ini, apa yang seringkali kita lakukan adalah kita tidak tahu. Berapa yang gak tahu? Angkat tangan. Berapa yang udah tahu? Dikit juga. Yang gak tahu banyak. Yang udah tahu juga sebagian lagi di mana nih? Berapa banyak yang sadar sekarang kalau kita bisa duduk selamat sampai di tempat ini? Ada yang berangkat dari rumah, ada yang berangkat dari sekolah mungkin, dari kampusnya mungkin. Kenapa? Karena siapa? Karena tukang gojek. Saya tadi naik gojek sih. Tapi saya mau bilang saya bisa sampai sini bukan karena tukang gojek. Karena Tuhan, Bang. Karena saya percaya tukang gojeknya itu kan kalau bukan karena Tuhan gak bisa hidup. Itu yang pertama. Karena saya percaya kendaraan itu pun bisa ada karena Tuhan. Karena saya percaya di sepanjang jalan itu ada banyak sekali kemungkinan malapetaka demi malapetaka. Dan saya nggak bisa lihat. Ada berapa banyak bisa lihat malapetaka? Kapan akan terjadi? Oh, nggak ada. Ada berapa banyak yang tahu kalau Tuhan bisa lihat malapetaka kapan terjadi? Oh, ada. Berapa banyak kita yang udah tahu kalau kita bisa hidup berarti Tuhan melepaskan kita
dari malapetaka selama ini. Sekarang pun kita sedang dilepaskan Tuhan dari malapetaka. Kita bisa ada di gedung lantai 4 kayak gini. Hah? Sehebat apa sih manusia? Bisa buat kayak gini? Terus ini bisa aman, ha? Terus apa kita nggak bisa lihat? Aduh, kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Itu kursi bisa lihat Tuhan di situ nggak? Apa bisa ada kursi kalau bukan karena Tuhan? Oh, tapi kan diciptakan manusia, ya kan, balik lagi. Apa bisa manusia hidup tanpa Tuhan? Masa sih? Coba tarik nafas. Itu oksigen yang kita tarik itu. Siapa yang ciptain oksigen kita? Siapa? Ragu. Siapa yang udah yakin kalau oksigen yang diciptakan Tuhan? Angkat tangan. Amin, haleluya. Siapa yang tahu kalau manusia diciptakan Tuhan hari ke-6? Siapa yang tahu kalau manusia diciptakan Tuhan hari terakhir penciptaan? Nggak tahu juga. Berarti kebanyakan kita mikir kita diciptakan hari kedua, hari pertama, hari ketiga. Maka saya mau katakan, jangan-jangan itu yang buat kita sering takut. Jangan-jangan itu buat kita sering merasa sedih dengan hidup ini. Kita sering berkata, kayak mana aku besok? Kayak mana aku bulan depan? Buat yang punya anak akan berkata, kayak mana nanti anakku ini? Masa depannya kayak mana? Saya mau bilang, Pak, kamu lupa. Kalau Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang terakhir penciptaan. Karena kalau udah lupa hari keberapa dia diciptakan oleh Tuhan, udah pasti nggak ada jaminan dalam hidupnya, insecure ya. Dia akan membuat dirinya dalam keadaan terancam setiap waktu. Kayak mana nanti? Kayak mana? Kayak mana? Kayak mana? Kayak mana nanti? Nanti kalau udah berkembang pertanyaannya, kok kayak gitu dia? Kok kayak gitu dia sama aku? Kok kayak gitu dia? Maka tanpa kita sadari, itu akan membuat perasaan kita sebagai manusia itu kemudian akan terjadi perubahan-perubahan mood setiap hari. Yang kalau secara di medis, di kedokteran, Anda akan mengalami perubahan-perubahan fisiologis di dalam tubuh. Dimulai dari jantung yang kadang-kadang berdebar, dimulai dari jantung yang kadang-kadang terasa nyeri kayak nusuk-nusuk. Apa dia? Kadang kita merasa nyesek, aku sesak. Lalu kita merasa perutnya pri banget. Tapi hari ini saya harus kasih tahu bahwa organ tubuh kita itu dikendalikan oleh otak manusia. Kalau otak ini mati, matilah semua organ tubuh. Siapa yang udah ngerti? Angkat tangan. Yang belum ngerti apalah aja dulu, ya, supaya kamu tahu. Karena kamu harus tahu, manusia akan binasa karena tidak memiliki pengetahuan. Kita nggak tahu bahwa Tuhan menjamin hidup kita, maka kita jadi khawatir. Kita nggak tahu bahwa Tuhan itu menjaga hidup kita, maka wajar kalau kemudian kita merasa terancam. Kita nggak tahu kalau Tuhan itu udah menjamin masa depan kita, sehingga kita khawatir akan hari depan. Sekarang udah tahu belum? Berapa banyak yang percaya hidupnya aman dalam tangan Tuhan? Boleh lambaikan tangan, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Setiap hari ku puji nama-Mu, mulutku penuh dengan pujian. Kasih setiamu lebih dari hatiku,
Yesus, ku bersyukur padamu setiap hari. Ku puji namamu, mulutku penuh pujian, sebab kasih setiamu melimpah bagiku. Yesus, ku bersyukur padamu. Sebagian mungkin akan berkata, tapi kok saya punya masalah gak berhenti-berhenti? Tapi kenapa besok apa ada jaminan kalau persoalan saya selesai? Buat yang sakit akan berkata, apa benar sakitku akan sembuh? Kenapa aku gak sembuh-sembuh? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul setiap waktu di dalam otak manusia. Dan ketika pertanyaan itu dia nggak tahu jawabannya, maka otak manusia akan bereaksi sebagaimana dia sedang dalam keadaan terancam. Dia akan merasa terancam. Dia terancam dengan perbuatan orang lain. Dia terancam dengan keadaannya. Dia terancam dengan dia nggak punya duit. Dia terancam apalagi melihat masa depan. Oke, mana masa depanku nanti? Saya mau kasih tahu. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, berarti Tuhan yang sudah punya rencana atas hidup kita. Mana mungkin kita bisa punya rencana atas hidup kita sementara waktu kita ada di dalam kandungan ibu kita nggak sadar. Tanggal lahir siapa yang tentukan? Dah tahu tanggal lahir dia? Siapa tentukan? Masa sih? Yakin? Kalau kita yakin tanggal lahir kita ditentukan oleh Tuhan, maka kita yakin keberadaan kita pun di dunia ini ditentukan oleh Tuhan. Maka ada waktu Tuhan itu kemudian menentukan keberadaan kita, Dia bertanggung jawab. Bilang kiri kanannya, Tuhan tanggung jawab sama kamu. Bilang lagi, jadi gak perlu kasihan sama aku, bilang. Ada orang yang kita cerita dia. Orang yang gampang kasihan lihat orang susah. Saya mau katakan, ngapain kita kasihan lihat orang susah? Kalau ada padamu, kasih pertolongan. Kalau nggak ada, gak usah cari masalah. Kadang-kadang kita nggak punya, tapi kemudian kita paksa diri kita memberikan. Saya mau bilang, kamu aja masih ngepas, dan itu Tuhan sediakan buatmu, buat dia. Itu mah urusan Tuhan sama dia. Tapi kalau kamu sadar bahwa kamu punya kelebihan, ya udah wajar, kita akan memberikan. Siapa yang setuju dengan saya? Angkat tangan. Tapi kalau kita kemudian gampang kasihan lihat orang, ada dampaknya. Yang pertama, dia gampang kena tipu. Tolonglah aku, kok nggak kasihan dengan aku ya? Ya kan itu pertanyaannya, kok nggak kasihan dengan aku? Ya juga ya, ya udahlah. Tapi balikkan ya. Iya, aku balikkan pun. Apa yang terjadi? Orang udah kena tipu. Sampai kapan juga dia nggak akan balikkan. Lalu kita yang udah nolong bilangnya apa? Tinggal kali kau sama aku kan. Udah tahu waktu setengah mati aku cari uang itu. Kau balikkan pula sama aku. Loh, siapa yang suruh kasih? Jadi kalau kemudian kita hari ini sudah mengalami hal seperti itu, katakanlah ditipu orang, bersyukurlah. Karena masih hidup Inang. Karena walaupun dia udah tipu kita masih hidup. Dan kita sadar kita hidup bukan karena dia. Kita hidup karena Tuhan memberikan kehidupan buat setiap kita. Tuhan bertanggung jawab untuk setiap kehidupan. Karena manusia diciptakannya hari ke-6, hari terakhir. Karena Tuhan tahu manusia gak bisa menciptakan apapun. Segala kebutuhan kita itu sudah diciptakan Tuhan untuk kita.
Bilang amin. Pada waktu kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita, besok mau makan apa? Udah disediakan Tuhan deh. Jadi kita nggak perlu kerja. Siapa yang suruh kau nggak kerja? Coba angkat tangan. Belum bisa juga angkat tangan. Coba angkat tangan buat Tuhan. Bisa kan? Berarti kita bisa kerja buat haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Berikan tepuk tangan yang mulia. Maka kita harus mengerti satu hal lagi. Supaya kita hidup, maka kita harus terhindar dari malapetaka. Harus. Karena kalau kita kena malapetaka, kita mati. Maka siapa yang bisa melihat malapetaka tadi? Kita sama-sama setuju, hanya Tuhan yang bisa. Lalu bagaimana cara Tuhan menghindarkan kita dari malapetaka? Ingat, kita nggak tahu kapan malapetaka datang. Setuju? Tapi Tuhan tahu kapan malapetaka datang. Maka saya merenungkan Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka kalau saya mau pergi, saya nggak bisa lihat malapetaka di depan sana. Tapi kalau Tuhan sudah lihat ada malapetaka ini, kalau si Joseph ini pergi, berangkat, dia kena malapetaka. Maka apa yang kemudian Tuhan lakukan sama saya? Karena saya sering lupa nanya sama Tuhan, Tuhan aku mau pergi ya. Aku mau pergi aja kan. Mana pernah kita permisi sama Tuhan, Tuhan aku mau ke Indomaret. Ada yang permisi? Hah? Betul. Kan cuma ke Indomaret ya. Terus kalau ke Indomaret bisa kita tengok malapetaka? Kan nggak bisa. Malapetaka bisa ada pembunuh, perampok di tengah jalan. Malapetaka itu bisa bencana alam. Saya lihat beberapa hari ini video bencana alam banyak kali. Ada yang jalan tiba-tiba bolong aja, bus. Yang gitu mulusnya jalan di Korea Selatan. Awak kira kalau di Medan ini udah mau marah aja kita nengok jalan berlubang. Rupanya harusnya aku bersyukur, berlubang pun jalannya nggak bolong. Sampai ke bawah mati aku enggak. Mulus itu jalan di Korea Selatan tuh mulus. Enak ada orang sampai lewat dari situ. Nggak ada angin, nggak ada hujan, enggak. 20 meter terbentuk lubang. Jatuh tanahnya ke bawah, ikut semua aspalnya. Lalu satu mobil nyaris masih bisa lompat, tapi ada satu sepeda motor. Dia nggak sempat ngerem. Push. Dan dia masuk ke lubang itu. Besok pagi ditemukan sudah mati. Lalu bagaimana cara Tuhan supaya nggak kena hal seperti itu? Maka lihatlah, ada orang yang mengecewakanku. Entah itu mungkin istriku, tiba-tiba tahu nggak tahu, merepet lagi ya kan? Dulu kalau istriku merepet, marah aku. Tapi sekarang karena udah tahu aku, istriku pun dipakai Tuhan ini. Berarti ada yang Tuhan bersama. Oh iya, oke. Selamat. Anak-anak, kalau orang tua mungkin tiba-tiba cerewet sama kau, bersyukurlah. Aku mau pergi loh, Mak. Coba udah tenang aku, Mak. Sibuk kali Mama ini, nyapu, nyuci piring, sibuk kali Mama ini. Kau kesal sama Mama. Tapi hanya aku kesal. Kau mengalami itu karena Tuhan sedang menghindarkan engkau dari malapetaka. Tapi hari ini Bu, kalau Ibu udah tahu Bu, gak perlu Ibu merepet. Kalau Ibu memang melakukan itu karena Ibu dengar suara Tuhan, tunda anakmu berangkat. Kan Ibu bisa ajak dia berdoa, bentar, berdoa dulu bentar. Tuhan, ya kan, berdoa agak panjang sedikit pula. Bapak-bapak juga gitu, ibu-ibu juga gitu. Kalau sudah berapa banyak kita udah tahu, angkat tangan. Ya kan? Udah dikasih tahu pun juga. Dulu
Kalau di jalan gampang kali aku marah. Kalau diserempet orang atau dipotong orang jalanku, aku buka kaca. Tahu apa aku bilang? Woi, gak ada otak kau. Syukur puji Tuhan, makin lama aku di gereja, sadar aku, mana mungkin ada orang hidup tanpa otak. Syukur makin lama aku di gereja, makin sadar aku otak itu Tuhan yang ciptakan. Syukur makin lama aku di gereja, makin sadar aku, kalau aku bilang orang gak punya otak, berarti yang kuhina adalah Tuhan. Maka terakhir kali aku buka jendela, datang istriku dari sebelah, weh, aman Pak, aman. Aduh. Dan sejak dari itu, apa yang kulakukan? Setiap kita mau pergi, saya berserah sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di sepanjang jalan nanti, aku percaya Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi kalau datang masalah, bersyukurlah, karena Tuhan sedang menghindarkan dirimu dari malapetaka. Kau ditipu orang, bilang sama dia, bersyukurlah. Aku kasih tahu aja, bilang, kalau kau ditipu orang, karena Tuhan sedang menghindarkan kau dari malapetaka. Kalau kita nggak setuju saat ini, berarti karena kita nggak percaya bahwa Tuhan yang bisa melihat malapetaka. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, ngapain kita berdoa? Ingat, pembeda kita dengan Tuhan itu adalah kemampuan Tuhan melihat masa depan. Kalau kita manusia hanya bisa membayangkan masa depan. Iya, kalau masa lalunya mulus-mulus. Orang yang masa lalunya mulus-mulus pasti bayangannya masa depan juga mau. Tapi kalau orang dari masa lalunya udah pahit, payah kali dia untuk membayangkan masa depan yang manis. Karena udah pahit kali di belakang. Kayak mana? Itu mungkin harus doa urapan, tumpang tangan, sampai tumpang kaki latus. Udah dibilangin Tuhan bekerja untuk kebaikanmu. Masa sih? Lalu dia tapi kok kayak gini hidupku, tapi kok kayak gini. Tapi hari ini kau udah tahu, kalau ada orang yang menyakitimu, sekarang kamu tahu bahwa dia dipakai Tuhan untuk melepaskanmu dari malapetaka. Siapa yang udah tahu, angkat tangan. Yang kedua, kalau kamu percaya bahwa Tuhan melepaskanmu dari malapetaka, Tuhan bukan hanya melepaskanmu dari malapetaka, Tuhan mengangkat hidupmu melalui orang-orang yang sedang mengecewakanmu. Udah tahu? Keleng gini kalau belum tahu, udah tahu? Berapa yang udah tahu? Angkat tangan. Oh udah, berarti gak usah bilang lagi lah. Udah yakin ya ada. Nanti yang bertanya-tanya, kayak mana caranya kalau orang mengecewakanku tapi itu untuk mengangkat aku? Udah ingat aja lagi kisah Yusuf ya. Yusuf yang jadi Perdana Menteri. Dia bisa jadi Perdana Menteri karena dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Yusuf memilih percaya sama Tuhan. Maka dia bukan hanya selamat, dia bahkan diangkat oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada manusia yang bisa menurunkan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Udah tahu? Termasuk rasa sakit. Jadi waktu aku mau pergi, tiba-tiba sakit perutku. Mau terlambat aku, aduh kok kenapa masih sakit perut? Bilang, kayak mana ya ini? Bilang, dulu. Tapi sekarang kalau aku udah tahu, oh iya sakit perut ya. Oke Tuhan, aku berdoa dulu. Dan aku doa, Tuhan terima kasih untuk hidup ini. Rencana aku cuma mau ke Indomaret kok Tuhan. Tapi terpujilah Tuhan, sakit perut ini bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tapi kalau kita nggak tahu, maka banyak kemudian kita berpikir rasa sakit itu disebabkan oleh penyakit. Saya mau katakan,
waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan yang namanya leukosit atau sel darah putih. Maka sel darah putih ini gunanya adalah untuk menyembuhkan penyakit. Mau itu infeksi, mau itu kanker. Bahkan kelainan genetik pun itu diperbaiki oleh sel darah putih. Udah tahu? Yang udah tahu angkat tangan. Kalau belum tahu kasih kuliah 2 SKS, 4 SKS. Panjang kali itu berapa semester kami belajar sistem imun itu ya? Kalau main 4 SKS. Imun sistem 4 SKS. Dan yang saya tahu cuma satu. Tuhan yang ciptakan sistem imun di tubuh kita masing-masing. Dan Tuhan juga ciptakan rasa sakit, pain, karena ada otak. Supaya apa? Membuat manusia itu bisa terhindar dari malapetaka. Tuhan tinggal kasih sakit perutnya. Yang penting selamat. Amin. Baru kita baca ayatnya. Tolong Bapak, ayatnya Bapak. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau dihitung-hitung katanya kemarin ada yang hitung diaken dari Sunggal. Dok, tahu dokter berapa ini yang dipersembahkan si Daud ini? Iya belum kuhitung, aku bilang. Kuhitung kemarin. Oh bagus, berapa? 197 triliun. Banyak kan dok? Aku bilang biasalah. Ngeri kali, kok biasa kan? Yang dikorup sama kawan sana aja 970 triliun. Tuhan bukan melihat banyaknya persembahan. Setuju? Tapi kalau kalian mau, Bapak Ibu mau persembahan kita sebanyak si Daud ini, bisa ya, bisa lah. Siapa yang percaya persembahan kita bisa 197 triliun? Baca dulu lah. Dari tanganmu sendirilah persembahan yang buat siapa? Terus kalau aku bertanya tadi, siapa yang mau persembahan kita 197 triliun? Bingung aku lah. Inilah. Itu 197 triliun uang siapa, Bu? Ya udah, jadi kalian nggak mau. Kalau uang Tuhan dijadikan persembahan juga 197 triliun. Maulah. Tapi yang nggak mau. Aku yakin, ya, tiap mau ngasih persembahan sakit kepala kalian. Maka hari ini saya berdoa, nggak ada lagi sakit kepala. Kita berikan persembahan karena kita tahu ini dari Tuhan. Tapi kenapa yang kerja keras? Tanya sama dia nanti. Kenapa kau bisa kerja? Apa jawabnya? Bukan karena Tuhan. Siapa yang bisa kerja bukan karena Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang sadar kalau dia bisa kerja karena Tuhan? Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Siapa yang tahu kalau dia kasih persembahan karena dari Tuhan? Iyalah. Sebagian masih sakit kepalanya. Aku pahamnya, nggak ada uang kita sekarang. Tapi jangan percaya, itu tipuan iblis. Kalau di pikiran kita sekarang, tapi saya nggak punya uang, kamu sedang ditipu iblis. Karena kerja iblis penipu. Saya mau bilang, uang itu adalah ciptaan. Uang itu adalah milik. Uangnya banyak kali. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Punya siapa uang? Banyak nggak? Diciptakan Tuhan kan?
Untuk siapa lah? Untuk siapa? Untuk siapa? Ah, masa sih? Ragu. Aku kasih tahu. Kalau Tuhan ciptakan uang, ya untuk kita. Maka kalau kita berkata kita nggak punya uang, kita sedang ditipu oleh iblis. Berapa banyak kita nggak mau lagi ditipu iblis? Maka saya berkata sama kita, sebanyak apapun uang kita, itu semua dari Tuhan. Nggak pernah kita nggak punya uang, karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menepati. Imanku bersepakat, saya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh angkat tangan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorakan haleluya. Saya punya uang. Iyalah, berarti dia gak akan tipu lagi. Amin. Mana mungkin otak manusia bisa bersyukur kalau dalam otaknya dia nggak punya uang. Saya mau bilang, jangan batasi punya uang sebatas angka di buku rekening kita. Itu kita membatasi Tuhan. Jangan kita membatasi Tuhan sebatas berapa bongkah emas yang ada di lemari kita. Kecil kali itu. Tuhan itu Tuhan yang besar. Next slide. Lalu bagaimana Daud bisa memiliki harta sebanyak itu? Next slide. Mengapa Tuhan memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada Daud? 1 Samuel 16 ayat 7. Baca sama-sama, 2 ya. Bukan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan lihat hatimu. Kalau Tuhan lihat hatimu seperti hati Daud, maka kamu akan menerima seperti yang diterima oleh Daud. Dan Daud paham bahwa adalah keinginan Tuhan untuk terbangun rumah Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kita. Kita akan memiliki sama seperti Daud. Syaratnya gampang. Hatimu. Hati yang bersyukur. Hati yang bersukacita. Apa mungkin hati bersungut-sungut? Apa mungkin hati yang penuh dengan ketakutan? Apa mungkin hati yang penuh dengan kemarahan? Apa mungkin hati yang penuh dengan kekecewaan? Alkitab mencatat, Daud tidak pernah kecewa apapun keadaan yang sedang dialaminya. Lagi di bawah, diinjak-injak harga dirinya, dia tetap memuji Tuhan. Mau dia lagi gak dihargai, dilupakan sama bapaknya sendiri, dia berkata, Tuhan gak pernah lupa sama saya. Karena dia tahu kalau dia masih hidup, karena Tuhan gak pernah lupa sama Daud. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan gak pernah lupa sama dirinya sendiri? Angkatlah tanganmu. Pendek kali tangannya. Tepuk tangan yang bagi
Aku nggak bisa bayangkan lah. Next slide, biar aku tutup di sini. Nah, ini aku suka kali gambar otak ini. Biasanya kalau dikasih gambar otak sudah, berarti udah jelas. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Karena otak ini juga ada karena Tuhan. Kalau aku bisa tunjukkan gambar otak, bukan karena aku hebat, tapi karena Tuhan ciptakan ini. Maka saya bertanggung jawab memberitahukan sama kita. Ini ciptaan Tuhan. Dan kalau kita lihat yang warna merah, saya sudah buat di situ. Itulah letak perasaan daripada manusia. Yang kita sebut dengan hati kita di sini. Senternya ada di sini. Kenapa? Saraf dari bagian yang merah ini paling banyak ke arah dada kita. Karena di dada ini ada dua organ yang paling vital untuk menjaga otak kita tetap hidup, yaitu jantung untuk memompa darah dan paru-paru untuk memasukkan oksigen sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Dan kita tahu bahwa oksigen itu disediakan oleh Oksigen itu disediakan oleh Gak ada semangat hidup, apalagi kalian. Kurasa susah kali hidup kan di rumah. Sering kena marah kalian ya. Tenang deh, tenang sama kita. Tadi udah gue cari. Kalau kita kena marah sama orang tua kita, berarti Tuhan sedang menghindarkanmu dari malapetaka. Kau boleh komplain kalau kau nggak tahu. Bisakah kau melihat masa depan yang ada kecelakaan? Kapan terjadi malapetaka? Ada yang bisa kalian? Tuhan bisa kan? Maka Tuhan pakai papa mamamu. Kalaupun mengesalkan kali sama kalian, ingatlah, papa dan mamamu bisa hidup cuma karena Tuhan Yesus. Berarti kalau dia bisa merepet, karena Tuhan Yesus. Biar cepat kan sukses. Kamu boleh kayak si Daud ini. Aku kalau bisa balik ke umur kayak kalian ya. Bertobat aku. Entah kenapa lah, aku tahu setelah belakangan. Andai kata aku tahu itu di umur kalian, mungkin aku nggak di sini. Tapi karena Tuhan punya rencana, kita harus jumpa hari ini, biar kalian tahu, supaya kalian yang berhasil. Karena kalau kalian berhasil, kalian dijadikan seperti Daud, kalian akan dilimpahi dengan berkat Tuhan, kalian akan berhasil, kalian akan sukses, kalian akan luar biasa. Amin. Maka hati yang dilihat Tuhan tadi adalah hati yang setiap saat bersyukur sama Tuhan. Bagaimana kita bisa bersyukur? Nih pikiran. Hanya dengan pikiran. Dimulai dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan hal yang baik, maka hatimu akan bersyukur. Kalau kita pikirkan hal yang negatif, maka hatimu gak mungkin bersyukur. Maka sekarang kita udah tahu, kalaupun terjadi hal yang mengecewakan dalam hidup kita udah tahu itu adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari malapetaka. Kalau di hari-hari yang sudah lalu banyak hal yang mengecewakan kita, hari ini percayalah bahwa Tuhan memakai itu untuk membuat kita selamat dari malapetaka. Yang setuju katakan amin. Pada waktu kita percaya bahwa Tuhan memakai orang yang mengesalkan kita, mengecewakan kita, udah otomatis kita mengampuni dia. Tapi kalau kita kesal sama dia, ingat satu hal, kita sedang kesal sama Tuhan. Karena kalau dia bisa hidup, dia hanya akan hidup karena Tuhan. Dia hidup karena dia disayang Tuhan. Sama seperti kita disayang Tuhan. Tapi kita pun percaya kalau ada orang macam-macam sama kita tahu dia macam-macam bukan sama kita tapi sama Tuhan. Biarlah dia bersoal sama Tuhan. Bagian kita hanya berserah sama Tuhan. Oke Tuhan, aku disakiti. Oke Tuhan. Hari-hari ini aku banyak kan difitnah-fitnah. Tak ada yang tahu nggak dari sini. Tapi saya mau katakan, lama-lama ketawa sendiri. Ya udahlah, yang kau hina Tuhan, bilang. Aku bisa hidup hanya karena Tuhannya. Kau hina aku. Bukan aku yang kau hina, aku bilang.
yang kau ingat Tuhan, urusan sama Tuhan. Bagiku, kau pun dipakai Tuhan. Untuk apa? Membuat aku tetap selamat dari malapetaka. Perlu aku membela diri? Mana perlu aku bela diri? Aku cuma perlu berbuat yang baik. Karena Tuhan katakan, lakukan apa yang kamu bisa, karena aku akan membuat kamu bisa melakukannya. Amin. Berapa banyak yang mengerti firman Tuhan hari ini? Kalau kita punya hati seperti Daud, kita akan diberkati seperti Daud. Kita akan membawa persembahan kita, karena kita tahu bahwa itu semua datang dari Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, kita nyanyi lagu ini ya. Mari kita renungkan lagu ini. Ada intronya kan? Enggak ada? Oke, langsung masuk. Ku datang. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Amin. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Boleh angkat tangan karena Tuhan membawa hidupku. Amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Bawa hidup kita, membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari katakan sekali lagi. Hati yang bersyukur. Haleluya. Ini kami rindu Tuhan Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Mari bawa hati kita, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Inilah persembahanku, yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku menanti hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu.
jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Biar hati kami jadi persembahan, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat, sebab kami tahu hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari bangkit berdiri, katakan ku biar Tuhan yang bekerja di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah membawa kita supaya hati kita persembahkan kepada Tuhan. Oh ya,
Sekarang kami sadar kalau kami melewati lembah yang kelam, karena Tuhan membawa hati kami supaya kami dekat dengan Tuhan. Waktu kami menghadapi kesulitan hidup ini, hati kami akan mendekat sama Tuhan. Dan kami bawa hati yang dengan ucapan syukur, sehingga pada waktu hati kami bersyukur, Tuhan akan mengubahkan setiap jalan yang tertutup itu menjadi jalan yang terbuka. Pada waktu kita direndahkan oleh manusia, maka kita bawa hati kita yang menyembah Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Dan pada waktu Tuhan yang mengangkat kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan engkau. Pada waktu Tuhan yang sudah memiliki kehendak atas hidupmu, maka percayalah, apa yang mustahil bagi manusia, apa yang gak mungkin bagi manusia, apa yang tidak ada pada manusia, Tuhan akan jadikan ada, Tuhan akan jadikan mungkin, Tuhan akan berikan yang terbaik. Haleluya. Sebab itu Tuhan, kami membawa hidup kami membawa hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur sama Tuhan setiap waktu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini, malam ini, kami dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kami ditolong oleh Tuhan Yesus, kami disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kami dijamin oleh Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Malam ini saya mau tanya sama kita, berapa banyak di antara kita yang sudah mengerti akan firman Tuhan, dan kau merasakan saat ini kau mau memberikan hidupmu buat Tuhan? Kau angkat tanganmu. Oh ya, Tuhan Yesus, aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang sedang kau hadapi saat ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, pergumulanmu diubahkan Tuhan menjadi jalan keluar, menjadi berkat yang berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, engkau akan melihat terobosan, engkau akan melihat jalan keluar, engkau akan melihat yang tidak mungkin, Tuhan jadikan mungkin dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya semua ini hanya karena Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang bukan karena Tuhan. Sebab itu hari ini kami percaya hidup kami adalah pemberian Tuhan. Hidup kami karena Tuhan tanggung jawab sama kami. Mulai hari ini Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami sama Tuhan. Kami gak takut akan masa depan lagi. Kami gak takut sama manusia manapun, karena kami tahu Allah yang ada di pihak kami. Kami percaya. Kami percaya. Dan hati kami setiap saat bersyukur, sehingga kami mengalami kuasa, pemulihan, kesembuhan, berkat, anugerah, damai sejahtera. Itu akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau meteraikan firman ini dalam setiap pikiran kami, buat kami bisa ingat setiap saat, sehingga hati kami kapanpun Tuhan lihat, Tuhan temukan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.